Operator silakan standby Jakarta, Manado dan Surabaya dan beberapa kota lainnya yang kami rindukan di 1 menit pertama. Berikan tepuk tangan untuk pembicara pertama hari ini. Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun. Anda sampai jam berapa ya Ustaz ya? Sampai jam berapa dah? Masya Allah. Lebih dari 30 kota besar Indonesia berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Baik, mohon izin. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya, my people. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah jalla jalaluh. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam takzim kami untuk dosen kami, guru kami yang terhormat Al-Ustaz Nur Hadi Ihsan, dan beliau lagi ke Jakarta baru WhatsApp barusan, dan alhamdulillah hada liqauna sa'id bikum. Ustaz Mufti barakallahu fiik. Masya Allah, lama tak ketemu dengan beliau. Ustaz Huda juga dan ustazah kita yang luar biasa baru ketemu, dan anak banyak belajar hari ini dari beliau, pakar ekonomi Islam yang saya yakin Nusantara akan merindukan kata-kata dari pakar ekonomi Islam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya, people. Oke, bismillah. Dalam waktu yang sangat singkat, sebelum nanti malam pukul 21.00 kita merapat di kampus Universitas Indonesia bersama 750 para mahasiswa-mahasiswi pada pukul 9 malam nanti, saya mohon fokus Anda semuanya, my people. Alat yang saya bawa hari ini adalah pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi saat kami standby di Istana di tahun 2008 sampai hari ini, bahwa kemanapun saya pergi, alat ini kami sharekan. Audiens yang ada di depan kami akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Maka your vocal, saya setuju dengan kalimat terakhir 15 menit sebelum beliau closing barusan. Yang dirindukan hari ini oleh Nusantara adalah wujud Anda yang bukan hanya profesional, tapi berkarakter. Karena apapun profesi Anda nanti, orang-orang akan menunggu mana nih dari Unida Gontor Putri, dan pastinya saatnya Anda tampil di depan orang untuk menjadi pakar ekonomi dan kata-katanya dirindukan oleh masyarakat sekitar Anda. Tepuk tangan untuk kita semuanya, people. Oke, kita mulai segmen pertama. Ada tulisan yang muncul di belakang sana. Nampak layar? Kelihatan nggak gambarnya kah? Kelihatan. Oke. Ada tulisan on air hari ini. Otomatis hari ini kita akan on air selama kurang lebih 1 jam sebelum kita live di Istiqlal Jakarta. Saya mohon semuanya fokus, my people. Kita mulai segmen pertama hari ini. Saya Happy Chandra bersama kru yang bertugas di 10 titik di Indonesia. Kita on air di 5 titik. Manado, Surabaya, kemudian di Kendari, Sulawesi Tenggara, di Irian Jaya, dan beberapa kota lainnya. Kita fokus. Bismillah. Kita mulai segmen pertama dari tulisan yang saya munculkan di sini. Ini dia. Ada tulisan "Are you ready?" Ketika saya tanya "Are you ready?", 3 kata ini akan menembak setiap enzim dari Anda, dan Anda akan menjawabnya dengan 2 kata, "Yes sir." Tidak ada yang lebih dari 2 kata itu. Saya ulangi, my people. Kalau udah muncul musik ini pasti goyang-goyang semua ya. Oke, bismillah. Kita mulai kembali. Ketika saya mengatakan "Are you ready?", maka you just answer "Yes sir." Kita ulangi. Operator silakan standby. Are you ready? Yes sir. Are you ready? Yes sir. Ternyata karakter suara Anda hanya terdengar 30% di sini. Apapun jurusan Anda, mau ekonomi Islam, ada tarbiyah, Anda baru tahu kalau di sini juga ada orang tarbiyah gitu ya. Coba orang tarbiyah angkat tangan. Ana bilang ke Ustaz Mufti ya, jujur ya kak ya, kalau seorang penyair pernah berkata, ma kullu ma yakamannal mar'u yudrikuhu tajriyah bimala tastahis sufun. Semua manusia punya harapan dan asa, tapi kita harus tahu angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Kami sering lewat ke area Gontor Putri, hanya berdoa dalam benak kami, ya Allah,
In kana hadal lisan nafi' lahum harikni ya Rabb. Gerakan jiwa raga kami. Ternyata waktu itu anak masih ingat di Gontor Putri 2 anak pertama dipanggil. Habis itu ke Gontor Putri 3, habis itu ke Putri 1. Tapi ke Unidanya belum, baru di Unida yang di Putra. Anak akan mengira, ya akan mengundang pertama itu adalah Fakultas Tarbiyah karena anak dulu di Institut Studi Islam Darussalam adalah dari Tarbiyah PAI. Ini benar-benar surprise. Ketika manajemen mengatakan, Pak Happy, ada info dari Fakultas Ekonomi Islam, untuk jadi speaker dengan tema yang luar biasa. Anak juga belajar loh hari ini, ada SDG Sustainable Development Goal. Anak harus menghafalkan mufradat itu. Anak udah hafal Ustaz. Anak udah tajadud dulu tadi malam ya. Sustainable Development Goal 2030 Anda pasti wujudnya sudah berbeda dengan hari ini. Sama dengan 10 tahun yang lalu. Wujud Anda pasti akan berbeda dengan 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu Anda pasti nggak suka dan geli banget melihat foto Anda 10 tahun yang lalu. Dan Anda merasakan nanti 2030 kita pun tak tahu angin itu akan berembus akan sesuai dengan keinginan sang nelayan. Kami tak peduli apapun jurusan Anda. Yang penting kita semua satu ibu kandung di bawah bait-bait himne Pondoko. Baik. Anak kayak penyiar radio satu hari ini ya. Segmen kedua, suara Anda hanya 30%. Operator standby kembali. Are you ready? Otomatis ternyata dimanapun kami mengisi seminar, kalau semua orang sudah mengatakan yes sir, akan muncul dua senjata dalam zona bicara. Anda jangan sampai menjadi orang yang hanya pintar li anfusikun, tapi orang-orang merindukan kepintaran Anda. Senjata saat bicara, orang akan indah banget melihat orang bicara itu, dia menggunakan dua senjata. Yang pertama adalah smile face and smile voice. Smile face itu, you ngomong nanti depan orang, kalau kata Ustazah Laila tadi, you akan menjadi da'iyah, dan ngomongnya itu menggunakan smile face and smile voice. Smile voice itu, orang di bawah sana akan mengatakan, itu Happy Chandra, pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's smile voice. Jangan sampai Anda presentasi depan your dosen, Anda ngomong depan umat, Anda membicarakan tentang perekonomian Islam, and no smiling there, tak ada senyuman sama sekali. Anda mengatakan depan umat, depan orang-orang dan depan audiens, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang sekali ya hari ini bisa bertemu dengan kalian. Anda senang, tapi orang nggak senang melihat Anda. Smile face, smile voice adalah dua senjata untuk para komunikator hebat di Nusantara ini. Anda pasti bertanya-tanya, Pak Happy, smile voice itu agak gampang-gampang susah. Smile voice harus kita latih. Kalau Anda mendengar penyiar radio, people, penyiar radio itu kita tak melihat makhluknya. Kita hanya mendengar suaranya. Anda dulu mendirikan radio Gontor FM tahun 2001-2002. Baru off 2007, anak tinggal itu suara Gontor FM sampai sekarang masih ada, kan? Insya Allah masih on air ya. 2007. Kalau siaran radio Kak, itu dia menggunakan smile voice. Itu orang di depannya gak ada. Dia hanya ngomong sendiri, ketawa sendiri dalam studio. Tapi dia punya senjata smile voice. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Chandra malam hari ini. Inilah satu tembang yang akan muncul di belantika musikal pop Indonesia. Dari albumnya Noah dengan Separuh Jempolku. Itu namanya sampai tersenyum loh Kak. Orang tua akan nyaman mendengarnya. You, para calon-calon pakar ekonomi Islam. You, orang-orang tarbiyah. Orang-orang yang pastinya Anda akan menjadi guru yang berkarakter. You, saat bicara, smile face, smile voice, itu dibutuhkan. Saat Anda mengatakan yes sir, otomatis smile face, smile voice Anda akan muncul tanpa kami suruh. Are you ready? Berikutnya, segmen berikutnya, Anda lihat tulisan yang muncul di belakang kami. Setiap karakter Anda itu sangat unik. Orang-orang, oke, standby di sini aja Kak, nggak apa-apa. Orang-orang yang duduk di sayap kanan, sayap kiri, sampai zona belakang ini karakternya berbeda-beda. Feel stage yang kami rasakan dari depan menunjukkan karakter Anda masing-masing. Ternyata survei membuktikan dari pakar bahasa tubuh di beberapa kota bahwa orang yang berkarakter dan tidak berkarakter itu akan nampak di 15 menit pertama kita bicara. Dari mana kami melihatnya? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Kalau udah kayak gini, pasti duduk Anda banyak yang berubah. Itu yang di belakang, yang lagi mengheningkan cipta langsung bangun.
para pakar ekonom, you insan tarbiyah, you orang-orang ekonom, iktisadi, Anda apapun karakter Anda, pasti akan beragam, Kak. Tuhan itu maha adil. Tidak mungkin semuanya karakternya sama. Anda bayangkan kalau Anda semuanya otak kanan. Atau Anda otak kiri. Saya orangnya suka ngomong, Kak. Pasangan saya pasti pendiam. Kalau Ustazah gimana? Coba deh. Ana suka ngomong, kawan Ana suka ngomong kayak gini, Kak. Karena Ana orang otak kanan. Pasangan Ana, dia pendiam. Bayangkan kalau pasangan saya sama motivator. Anda bisa bayangkan di rumah apa yang terjadi. Kami saling memotivasi di situ. Ana bikin panggung di lantai 1, istriku di lantai 2 bikin sound system sama. Allah itu maha adil. Wujudnya Anda beragam dan berkarakter. Otomatis people di tahun 2020 sampai 2030, you semua my people akan menghadapi ragam karakter yang heterogen, yang mereka akan sama-sama karakternya tidak sesuai dengan harapan Anda. Anda ketemu dengan anak TK, Anda menyampaikan materi, otomatis ngomongnya akan berbeda people. Ya kah? Ya Allah, anak-anakku kamu ganteng-ganteng, cantik-cantik sayang. Kamu udah sarapan hari ini? Anak TK. Kamu ngomong depan anak SMP SMA, apa mau mereka digitukan? Nanti banyak mu'alimah semua di sini kan. You depan anak-anak intensif, sama tak intensif? Sama taksifi kan? Nanti ngomong depan taksifi, yang anak SMP SMA, you ngomong kayak tadi. Ya Allah, keren-keren banget kamu hari ini ya. Ana yakin tolibahnya akan mengatakan, ini Ustazah kenapa hari ini ya? Gitu ya. Ini baik banget. Berarti ungkapan Ali bin Abi Thalib itu menembus ruang dan waktu. Khatib ala hasabi uqulihim. Bicaralah sesuai dengan profil lawan bicaranya. Kalau Anda berbicara dengan otak kanan, Anda harus benar-benar powerful bicaranya. Anda berbicara dengan otak kiri, hati-hati. Otak-otak kiri tidak bisa disinggung sedemikian rupa. Anda berbicara dengan orang feeling, baru tersentuh sebentar, dia langsung lari ke kamar, dia menangis di depan cermin. Semuanya beragam hari ini nampak depan kami. Berarti anak-anak Universitas Indonesia nanti malam akan merapat di satu titik. Mereka akan mengangkat kedua tangannya, berbayar per 15 menit melatih bahasa tubuh 750.000 hanya untuk mengangkat kedua tangan, menentukan sejauh mana karakter kita. Sekarang kita coba. My people. Dalam hitungan ketiga, orang yang mengangkat tangan hari ini, dia adalah mahasantri yang punya sense semangat yang tinggi. Filosofi mengangkat kedua tangan, powerful, dia itu mahasantri yang sehat, cerdas, terampil, ceria, dan siap menghadapi zaman di zaman era 2030. 3, 2, angkat people. Tanpa suara. Mulai. Oke, saya off-kan audionya. Silakan tim multimedia diambil gambarnya. Ana paling senang banget kalau dia udah tangan ke atas semuanya. Angkat gak people? Siap ya? Di sini banyak yang gagal. Beberapa kali di Universitas Indonesia banyak yang gagal, mereka tak fokus. Tangannya diangkat tapi hatinya tak ikut ngangkat. Di situ kan? Kita coba people. Ketika saya mengatakan buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan antunna langsung kau kepalkan dan tutup. Oke, siap ya? Operator silakan standby. You termasuk orang yang fokus apa tidak hari ini? 3, 2, mulai. Buka. Buka. Tutup. Amazing. Tutup. Buka. Anda buka tutup sambil baca istighfar. Urusan kita belum selesai. Anda fokus banget karena takut gagal, betul? Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Apa aku bilang? Buka. Tutup. Fokus Bibo. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Anda lagi menikmati ritme lagunya. Tepuk tangan untuk kita semua, people. Oke. Segmen berikutnya.
Ana lupa belum perkenalan di sini ya. U'arif nafsi. Ismi Happy Chandra. Ustaz Mufti manggilnya Pak Happy, Pak Huda manggilnya Pak Happy. Ada yang bertanya, seminggu yang lalu di kampus Universitas Mataram Lombok. Mas, itu nama asli atau bukan? Ana sakit hati Ustaz. Enggak mungkin tiap ngisi asar bawa akte kelahiran kan? Ana bilang, itu asli kah? Kenapa namamu kau Happy? Kenapa enggak Abdul Happy? Tak enak kali kalau Abdul Happy. Anak jawab Ustaz ke penanya itu. Baik. Kenapa nama anak Happy? Karena anak dulu lahir tidak menangis. Anak brojo langsung tertawa. Tapi nama Happy, happy aja gitu. Apapun yang terjadi happy. Anak asli Tasikmalaya. Jadi anak konsulat dari Priangan kalau di Gontor dulu. Kemudian anak berkiprah bersama atmosfer Gontor. Anak masih banget. Tak sampai kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini. Sekalipun anak ngisi di depannya banyak non-muslim, anak bawa kubah ini. Sekalipun anak ngisi di Timika, Papua saat itu, banyak di sana banyak yang nggak paham tentang dunia Gontor, anak bawa kubah ini. Orang-orang istana mengatakan, Anda orang pesantren kah? Iya, anak santri. Anak bangga menjadi santri. Karena banyak orang sana yang mengatakan santri itu identik dengan kitab kuning, tilawah, mahfuzot, mutolaah. Padahal sebenarnya kita punya skill, dan skill itu tunjukkan hari ini kepada Nusantara. Kenapa kita harus punya live hari ini? Setelah keluar dari istana, qadarullah, Allah menggerakkan kami, ini bekal dari tanah Gontor. Setelah MC 80 tahun, saat SB dan Yusuf Kala datang saat itu, kami kembali ke Jakarta. Saat itu, orang istana mengatakan, Mas, ente yang MC waktu di Gontor kah? Kamu datang ke istana. Anda datang ke istana. Di situ Anda mulai bicara. Pasti Anda semua pernah mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sekibaran sang saka merah putih dalam usianya yang ke-74 terus mengibarkan benderanya, dan dunia harus mendengarkan atmosfer dari tanah persada Nusantara. Pernah dengar suara itu? Keluar dari zona istana. Pertama kali anak MC di istana Ustaz Mufti, anak menggunakan high voice Ustaz. Karena itu yang anak dapatkan kismu ilam waktu anak di Gontor. Ternyata Anda tahu, betul kata Mahfuzat, satubdi lakal ayyam ma kunta jahil. Suatu saat akan ada masa yang mengabarkan kalau kita itu masih bodoh, harus belajar lagi. Anak MC pertama kali di istana Ustaz, anak gunakan itu mikrofon, dan anak MC layaknya anak MC pergantian OPPM di Koah. Apa yang Anda lakukan? Dengan pedenya saat gladi resik, Anda pegang itu mikrofon di zona pojok istana. Apa yang Anda katakan? Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Baru ngomong kayak gitu, datang polisi militer. Terus dia pegang pundak Anda sambil mengatakan, Mas, MC hari ini. Iya Pak, sakit telingaku. Disitulah Ustaz Mufti. Allah menggerakkan yang namanya Mas Tantowi Yahya dari Palembang. Beliau adalah seorang pakar dari public speaking. Dia mengatakan kepada kami, Mas, kalau bicara itu tak perlulah kau teriak-teriak. Bicara itu soft but powerful. Kenapa? Para marketer people di Astra Toyota beberapa bulan lalu kita training komunikasi mereka tidak bisa menggolkan produknya dalam waktu 5 menit di depan customernya. Karena dia ngomongnya asal ngomong. Dia bawa brosur sambil ngomong depan customernya. Ini on the spot live loh, di mall loh Kak. Dia mengatakan, Assalamualaikum Pak, ya Allah Pak, tolong dong Pak, ini mobil bagus juga loh Pak. Ini tolong dong Pak. Bapak kalau pakai mobil ini keren loh Pak. Ayo dong Pak, ini loh brosurnya Bapak, coba deh. Bapak nanti loh Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, gak enak dilihatnya. Bisakah Anda mengatakannya dengan powerful di situ? Dengan soft tapi powerful. Kami belajar banyak bersama Mas Tantowi Yahya di istana. Keluar dari zona istana, belajar public speaking lebih banyak tentang skill komunikasi. Salah satunya adalah sebagai voice over, pengisi suara di channel yang satu ini. Anda pasti pernah melihat tayangan yang satu ini, people. Setiap muncul TV One, ya Allah, Anda baru tahu ternyata itu bisa jadi profesi di luar. Padahal di Gontor itu udah biasa aja. Disuruh apa saya di situ? You pasti pernah mendengar audio ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda.
Pernah dengar saudara? Anak jauh-jauh dari Bandung datang ke TV One hanya ngomong kayak gitu doang. Betul, Ustaz. Sekarang Anda tanya kepada saya, antum tanya kepada anak, terus Pak Happy, apa hubungannya dengan materi hari ini? People, you semuanya dirindukan oleh mereka. Anak gak mau insan yang ada di bawah payung Unida berpikir, Pak Happy, anak bingung nanti keluar mau ngapain. Bukankah itu yang di benak otak Anda hari ini? Anda berkata, loh ini orang kok tahu ya? Dari cara duduk Anda, itu yang terdetik di otak Anda hari ini. Kenapa? Allah yang menggerakkan Kak. Selama yusam'an wa ta'atan kepada atmosfer ma'had, Allah yang menggerakkan. Anak izin ke Pak Kiai Syukri Zarkasi, hafizahullah, 7 kali Kak izin anak ingin pulang Ustaz. Apa jawaban Pak Kiai? Chandra, hayatuka huna. Betul Ustaz. Dari 2001 anak izin loh. 2003 anak izin lagi. Ustaz, tiap tahun loh anak izin. Pas 2006 anak izin lagi Pak Kiai. Sesuai ide antum, anak udah selesai wisuda Ustaz. Tamam. Itu pas beliau bilang tamam hanya satu kata, tapi ya Allah indah banget hari itu. Tapi setelah itu apa yang dikatakan? Sebelum ente pulang, berikan saya MC 20 orang. Dan penyiar radio 20 orang. Baru kau bisa pulang. Anak keliling di pondok, anak cari orang hari itu. Betul Ustaz. MC Club anak kumpulkan, penyiar radio anak kumpulkan. Setelah Isya anak menghadap lagi Pak Kiai. Assalamualaikum ya Syekh. Haulai isruna nafar. Taib, dukhulan. Satu orang dia dari Pontianak maju ke depan Pak Kiai. Kata Pak Kiai, takallam anta. Andaikan besok ada menteri agama, apa yang kau katakan? Bismillahirrahmanirrahim. Baru kayak gitu. Lah, sautuka ghairu mumtaz. Betul kan? Ingat nih. 20 orang itu nggak ada diterima hari itu. Berarti 20 orang udah keluar dari rumah Pak Yai, sisa anak di situ. Bagaimana anta kadzalika ghairu maqbul bijanna. 7 kali. Nah, tapi anak ya Allah sam'an wa ta'atan, apapun yang kau mau Pak Yai, asalkan nggak tetap lama aja di pondoknya. Anak pulang. 2007 anak pulang, Allah menggerakkan kami berada di tanah ini, keluar dari zona itu setelah kita bergabung dengan Damai Indonesiaku dan dengan Ustaz Zaki Mirza, dengan Ustaz Habibur Rahman El Sirazi dan Trans TV. Disitulah kiprah kita di Trans TV, hanya untuk mengisi suara seperti ini. Pasti Anda semua pernah melihat tayangan ini, betul? Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Ternyata kan, untuk ngomong kayak gitu, itu butuh need yang namanya grit vokal. Vokal bagi seorang yang berbicara depan customernya itu akan mempengaruhi hormon orang yang mendengarnya. Tidak mungkin anak masuk ke TV One ngomongnya kayak gini kan, TV One memang beda. Gak laku tuh suara saya. Betul loh Kak, vokal itu menentukan. Ternyata itu yang mempengaruhi orang saat bicara, mempengaruhi hormon orang yang mendengarnya. Ditatar lagi sama orang-orang Trans 7. Orang Trans 7 mengatakan, Mas Chandra, ketika you bicara, ada satu frame yang harus you keep. Bicaralah yang penting, jangan yang penting bicara. You kalau presentasi nanti depan orang, ketika you bicara seperti beliau tadi, you juga harus tampil, jangan sampai Anda berpikir yang jauh-jauh. Cukup Anda keep di memori Anda. Bicaralah yang penting, jangan yang penting bicara. Anda menjadi guru, jadilah guru yang penting, jangan yang penting jadi guru. Anda nanti akan menjadi ibu rumah tangga, jadilah seorang ibu. Yang penting, jangan yang penting jadi ibu. Anda mau nikah, nikah itu penting, jangan yang penting nikah. Loh, bisa kemana-mana loh ini Kak. Intinya adalah, anak temukan di Trans 7 kalimat itu bersama Mas Hairul Tanjung. Kalau you bicara, bicaralah yang penting, jangan yang penting bicara dalam segmen yang satu ini. Setiap pagi, antum pasti pernah mendengar audio visual yang satu ini. Di Hazanah Trans 7, you sering mendengar satu audio visual yang selalu kami tayangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya.
acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Sekarang Anda semakin terbuka matanya. Yang matanya tadi bainal haya wal mamat pun langsung bangun ya. Dan Anda sekarang lagi berpikir, oh ternyata ini makhluknya yang ngomong. Nah ternyata alumni dari Ma'had dan dari Gontor pula. You jangan putus harapan. Allah yang akan menggerakkan Anda selama sam'an wa ta'atan kepada atmosfer Darussalam Gontor Putri ini. Itu yang nama. Oke. Yes. Tadi Anda ditanya sama moderator, Pak Happy ini kerjanya apa? Itu pertanyaan paling menyakitkan oleh moderator. Salah satunya Ustaz Mufti, Ana berkiprah sebagai daber pengisi suara film. Biasanya Ustaz, ibu-ibu paling senang banget kalau ngisi parenting, Ana sudah buka segmen ini. Kenapa? Antuna semuanya bisa di satu fokus, semuanya tatapannya ke depan. Karena Ana menggunakan satu teknik komunikasi yang namanya stressing, penekanan kata setiap kita ngomongnya. Anda kalau memperkenalkan diri jangan sampai tabdzir kata-katanya. Ana pelajari di sini. Tabdzir itu kayak gini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin ya memperkenalkan. Jadi begini ya, saya itu kelamaan nggak? Bisakah you hanya ngomong Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta? Cukup. Efektif, efisien. Anda belajar di zona dubbing ini ketika mengisi suara di film Joda Akbar, Mahabharata, Utara, dan film-film ini. Anda tahu, Anda aja nggak suka film-film ini. Anda nggak pernah nonton Ustaz Mufti, Anda nggak suka film-film ini. Anak hanya ngisi suaranya doang. Disuruh apa saya di situ? Inilah kelebihan anak pesantren. Masuk ke program Antv. Orang Antv-nya bilang, Mas Chandra, you kan orang pesantren Mas. Nanti ketika movie-nya sudah mulai play, Mas langsung ngomong ya. Di situ anak bingung karena nggak dikasih teks. Disitulah kelebihan anak Ma'had. Anak Ma'had itu tanpa idan pun bisa ngajar. Betul nggak? Tapi you harus bikin idan. Maksudnya, apa yang Anda rasakan di Antv itu terasa banget. Disitulah anak Ma'had itu semakin kepepet, loadingnya cepat. Betul gak? Antuna mau UTS, mau UAS bulan depan, Anda yakin Antuna belum belajar hari ini. Tapi 5 menit sebelum masuk ruangan, semua energi dikerahkan. Padahal mahfuzatnya udah terkenal ya. Man arafa bu'da safari. Masya Allah. Anda rindu kalimat itu. Muncullah seorang Arjuna. Di situ Anda mulai ngomong apa yang keluar di otak itu keluar di mulut. Apa yang Anda omongkan? You pasti pernah mendengar audio ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Anda tahu yang paling mahal apa? Yang paling mahal itu tertawanya kawan. Dari 12 dabar di Indonesia yang bisa tertawa kayak gitu hanya 5 orang, anak orang ketiga. Saat itu ada yang bertanya, Pak Happy, saya bertanya Pak, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar. Gak mungkin anak masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus ngomong ke kasirnya gitu, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua tuh kasirnya nanti ya. Ustaz, yes. Ana suka melihat Anda tertawa. Ana khawatir banget pembicara kedua itu biasanya pada ngantuk Ustaz. Tapi alhamdulillah well dan hari ini segmen pertama selesai dan tepuk tangan untuk kita semua people. Oke, pasti Anda akan mengira kalau materi public speaking itu hanya pembicaranya aja yang ngomong. Sekarang giliran Anda yang bicara. Pegang ini mikrofon, you maju ke depan. Siap ya? Saya akan memilih satu di antara Anda untuk maju ke depan dan bicara. Operator silakan standby. Saya akan memilih one of you to come here. You bicara, pegang ini mikrofon. Karakter Anda bicaranya low voice atau medium voice atau high voice. Siap ya? Bagaimana caranya? Anda tidak mengenal Anda, tapi Anda akan menggunakan satu gambar ini, people. Anda lihat anak-anak Universitas Indonesia banyak yang takut dengan alat ini. Anda pun ketika saya klikkan di atas sebuah mata melihat ke titik merah itu dan mengikuti kemana arahnya dia pergi. Anda tuh sudah terhipno hanya dengan gambar titik merah ini. Ini di Pasar Seragen juga banyak. Tapi kenapa hari ini Anda melihat ini horor banget?
Padahal maksudnya titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di kerudungnya atau di blazernya ada warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Siap ya? Anda paling seru kalau udah kayak gini pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai gua ya Allah. Siap ya? Bismillah. Operator silakan standby. 3, 2, the first speaker. Anda tak peduli apapun jurusan Anda, yang pasti yang maju ke depan adalah dia adalah manusia seutuhnya yang akan hidup di tahun 2030. 2, semakin menunduk itu yang akan saya pilih. 1, saya temukan orangnya, cara duduknya, you ketawanya, anak yakin you adalah orang yang punya talent ketika Anda bicara depan orang dan bisa mempengaruhi orang. Bismillah. Itu dia. You, Anti. Silakan maju ke depan. Ya, itu Anti. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Anti cari apa ke belakang? Senang anak lihat pundak itu semua nengok ke belakang kan? Yang kasihan yang di belakang, bukan anak, kelas tuh. Siap ya? Udah, anak Unida jangan samakan dengan anak-anak kampus lain. Tanpa laser. You maju ke depan dan bicara. Anda minta 2 orang, sayap kanan 1 orang, sayap kiri 1 orang. Dalam hitungan 5 mundur. Kalau enggak, rewardnya akan Anda kasihkan nanti malam ke kampus Universitas Indonesia. 1, cepat Kak. 2, 1 orang sayap kiri, 1 orang lagi sayap kanan. 3. Oke, nggak apa-apa Anti. Oke, silakan stay here. Bisa pinjam mikrofonnya Ustaz? Yes. Ada 1 mikrofonnya cukup? Baik. Siap ya? Agak mundur Kak. Yang pertama, ketika Anda nanti suatu saat presentasi di depan orang, Anda akan bersahabat dengan mikrofon. Dan pastinya mikrofonnya akan menjadi sahabat terbaik Anda ketika Anda berbicara. Jangan sekali-kali insan Universitas Darussalam ketika Anda tampil ke depan, itu megang mikrofonnya seperti ini. Saya ulangi. Tidak ada insan Unida people. Ketika you tampil di depan, you pegang mikrofon and you hold microphone like this. Kalau Anda megang mikrofonnya seperti ini, suaranya over, itu di mixernya akan muncul warna lampu merah kalau perlu berasap dia di situ. Over. Tapi you hold microphone like this. Anda diajar oleh Mas Tantowi, you hold microphone like this. Itu akan mengukur sejauh mana power vokal Anti hari ini. Angkat mikrofonnya Kak. Lihat ke depan dan you katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Kau pakai namamu kawan? Itu nama Ana contoh. Ini kompak pula bicaranya. Ini kayak vokal grup. Satu-satu dulu. Sebentar. Anak kaget ini kok rame banget gitu ya. Nanti dulu, kau pakai namamu nah. Itu nama Ana contoh. Lihat ke kamera, siap ya? 3, 2, standby. Assalamualaikum, saya Milenia dari Tuban. Saya panggil siapa? Milenia. Milenia. Ini hidup di zaman milenial seperti topik Anda tadi. Luar biasa. You, show your voice. Assalamualaikum, nama saya Anissa dari Papua. Papua, amazing. Oke, sekarang saya minta Anda bicara, kemudian ketika saya cut berarti saatnya Anda berhenti dari bicara Anda. Yang pertama saya minta Papua terlebih dahulu agar Anda maju ke depan. 3, 2, angkat mikrofonnya. Apa yang kau pelajari selama kau berada di kampus di Universitas Darussalam? Dalam hitungan ketiga, operator standby. 1, 2, standby. On-kan kembali mikrofonnya. Emang mati mikrofonnya? Oke. Silakan. Yang saya pelajari di pondok ini adalah kesabaran. Jujur, saya dari awal masuk sini nggak betah. Dan mungkin hingga hari ini masih ada rasa nggak betah. Anda lagi curhat hari ini.
Sabar, sabar. Memang seperti itu ya. Anda lihat kamera, ini kejadian yang terjadi hari ini gitu ya. Saya lagi nunggu ini. Masya Allah. Tapi sekarang udah betah ya. Kadang nggak betah juga. Kita nunggu sampai kapan dia betahnya, saudara ya. Oke, good. Yang penting Anda sudah bicara. Itu amazing. Anda gak betah juga. Silakan bicara. 3, 2, shout. Yang saya dapatkan semenjak belajar di Majelis Taklim Al-Agama adalah bagaimana caranya menyikapi perbedaan yang ada dari setiap karakter mahasiswa. Di sini kita berasal dari berbagai daerah dan tentunya memiliki bermacam-macam kepribadian. Tentu saja kita harus belajar untuk bagaimana menyikapi orang satu dengan orang lainnya, karena orang satu dengan orang lain tidak dapat disamakan. Seperti itu, amazing, I like it. Tepuk tangan buat rekan kita yang sudah bicara. Oke, silakan standby di sana. Ustadz Mufti yang terhormat, silakan untuk merapat ke zona depan. Ada titipan dari manajemen kami untuk the first speaker di acara kita. Mohon izin ya Ustadzah ya. Ini sertifikat dari Chandra Production Management dan juga dari Transkop Jakarta. Kami berikan kepada the first speaker here. Kami persilakan Ustadz. Ini adalah perform maju ke depan bicara. Kami tak menilai bad or not, tapi dia perform powerful, itu yang kami rindukan. Ini the first speaker, dan yang kedua, mudah-mudahan setelah dikasih sertifikat jadi betah di pondok Ustaz ya. Ini saya kayak ngomong dengan santri baru hari ini ya. Oke, amazing. Tepuk tangan, terima kasih Ustaz Zakallah Khair. Silakan kembali ke tempat kah? Oke, saya evaluasi dari gaya bicaranya. Alhamdulillah, 2 speaker hari ini tidak ada yang melanggar kode etik saat bicara. Kebanyakan orang-orang ketika tampil ke depan pertama kali, kode etiknya banyak yang dilanggar. Apa itu? Salah satunya adalah gravid. Kenapa para marketer people, dia tidak bisa menggolkan produknya depan orang? Karena banyak gravid saat dia ngomongnya. Kenapa MC tidak enak dipandang mata saat dia bicara? Karena dia banyak gravid saat ngomongnya. Kenapa presenter dia tak enak didengar? Karena banyak gravid. What's gravid? Gravid itu kayak gini kan. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan tolong nanti semuanya habis Jumat harus dan semuanya harus membawa apakah kalian semuanya nanti audiens Anda akan fokus kepada grafit Anda daripada isi materi Anda. Nanti tiba-tiba santri Anda akan mengatakan, Ustazah ini pasti banyak E-nya. Yuk kita hitung bareng-bareng, anti dapat berapa? Kalau anak tadi sih 12, anti. Dia bukan fokus ke materi, dia ngitung, dia nunggu sebanyak apa grafit Anda hari itu. Itu namanya grafit. Unida people, katakan sekarang, no grafit now. Mulai. Nanti yang maju ke depan, no gravid. You perform di depan, you presentasi di depan orang, no gravid. Berikutnya, jangan sekali-kali Anda bicara di depan. Karena kita yang harus dirindukan adalah pembicara yang berkarakter, al-mutakalim, al-muta'adim. Bukan hanya al-mutakalim, al-muta'ahil. Berarti ketika Anda bicara, jangan sekali-kali memainkan tangan tidak wajar. Cowok, you hold microphone. Well. Banin, 80%. Di Unida juga sama. Ketika ngomong, dia nervous, dia nggak prepare, apa yang terjadi? Tangannya kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini. Tangannya kemana-mana. Dia nervous, dia tak yakin dengan materi. You memahami tentang konsep perekonomian Islam, yang tarbiyah tentang keguruan, apapun jurusan Anda. Jangan sekali-kali ada tampil dan tangannya kemana-mana. Akhwat, 80%. Dari Sabang sampai Merauke kita survei. Kemana larinya itu tangan? Kalau dia nervous. Ke kerudung. Ke himarnya. Kerudungnya dia lipat-lipat-lipat. Maju mundur, maju mundur, maju mundur. Anda tahu, itu namanya adalah memainkan tangan tidak wajar. Itu aja 2 poin penting. Ini hal simple, tapi berpengaruh depan orang. Maka people, di segmen ini, saya mohon ke semuanya hari ini. Ana akan coba tanya, kenapa hari ini hadir Ana bersama Ustazah? Paling tidak, kampus ini akan menjadi nur,
Antuna semuanya, ketika anak ngomong kayak gini, pasti semua berpikir. You lihat tulisan di belakang kami, ada tulisan beberapa tahun silam. You nggak mengira loh, kalau hari ini kita akan ketemu di sini. Tak ada yang mengira. Ketika anak munculkan audio ini yang diset oleh teman-teman di SQ RI Ginanjar di 165, otak Anda berputar ke 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun yang lalu. Pertama kali Anda masuk ke pondok, saat itu seorang ibu mengatakan, memegang pundak Anda dan mengatakan, nah, yang betah saya lihat di pondok. Kalimat itu pasti masih terngiang di otak Anda, people. Dan saat itu Anda masuk ke pondok, dalam keadaan kau melihat ibu dan ayah Anda sudah keluar dari zona gerbang pondok, dan saat itu Anda mengatakan, ya Allah, akhirnya aku jadi santri ini. Tak terasa loh, people. Kelas 1, 2, 3, sampai kelas 6. Akhirnya kau masuki samudra ini. Semua merasakan bait-bait indah di tanah ini. Dan semua itu antum akan rasakan atmosfernya ketika di luar, people. Ana masih ingat reuni akbar 13.000 orang hari itu. Ana MC waktu itu, tahun 2016. Kenapa bait-bait ini membuat 13.000 orang itu berlinang air mata? Karena flashback otaknya ketika pertama kali masuk pondok, seorang ayah mengatakan, bismillah, kau harus bisa. Antuna pun sama. Sekarang Antuna masuk di tanah kampus. You sudah di tanah kampus, you seorang mahasiswi, pasti you sekarang berteriak depan anak, Pak Happy, you tak perlu bicara tentang apa yang terjadi yang sudah lalu. Mimpi anak satu sekarang, Pak Happy. Semua memimpikan bait-bait himne ini terdengar ketika Anda menggunakan toga ini. Saat itu Anda pakai toga, Anda pakai jubah kebanggaan Anda yang Anda tunggu sekian lama. Saat itu seorang MC mengatakan, wisudawati pertama, Ananda, kau melangkah dengan pasti hari itu. Kau bawa itu jubah kebanggaan yang Anda tunggu sejak lama. Dan saat itu disematkan oleh sang rektor, dekan, dengan penuh bangga Anda menundukkan kepala sambil mengatakan sam'an wa ta'atan ya sayyidi. Anda turun dari panggung wisuda yang nampak seorang ibu lagi berlinang air mata. Yang beberapa tahun lalu dia sempat menyapa kita, nak, yang betah ya sayang ya di pondok ini. Ana yakin semuanya akan berteriak depan ibunya dalam enzim otaknya. Dia mengatakan, Umi, Abi, Ibu, aku berikan toga ini untukmu. Pak, aku berikan toga ini untukmu. Semua mimpinya pasti sama. Anak sama punya mimpi, ustazah juga punya mimpi, ustaz punya mimpi. You my people, you have dream. You juga sama punya mimpi. Tapi anak tak mau mimpi itu jangan sampai pudar begitu saja. Anda percaya atau tidak, di salah satu kampus di Universitas Hasanuddin Makassar, saat itu anak MC wisuda. Anda masih ingat anak MC wisuda hari itu? Jam 8 acara mau mulai, people. Semua operator sudah standby, tapi kok gak dimulai-mulai? Tiba-tiba panitia mengatakan, Pak Happy, tolong tunggu satu orang lagi. Dia orang Watampone, dia adalah seorang putra, tapi dia mau datangnya dengan ayahnya Pak Chandra. Tolonglah tunggu sebentar. Akhirnya kami menunggu sampai 30 menit sampai wisudawan yang satu itu datang. Siapakah orang itu? Dia adalah orang Watampone yang datang bersama hari wisuda bersama sang ayah yang dicintainya. Antum melihat tayangannya. Ana asrab awalan. Pasti antum berharap kan? Saat antum wisuda, orang tua antum datang di situ. Antum berlekuk lutut sujud seperti dia di kakinya. Semua mata tertuju kepada orang yang satu ini. Karena dia bersujud berlekuk lutut di kaki sang ayah.
Padahal ayahnya sudah sepuh, sudah tua dan renta. Tapi dia ingin menjadi orang yang terbaik di hari wisudanya. You sekarang berteriak depan anak, Pak Happy, Anda ngomong kayak gitu, Anda tahu orang tua kami ini sudah tak ada, Pak. Ibuku sudah tak ada atau ayahku sudah tak ada. Tapi Anda tahu, energi kasih sayang dan cintanya ada selalu bersama Antun. Anda tak ada maksud apa-apa bercerita ini. Kenapa, people? Sehebat-hebat orang, karena ada energi doa dari sang ayah dan ibunya. 5 menit sebelum kami perform dimanapun, yang kami telepon pertama siapa? Ayah ibu kami. Ibu mengatakan, "Ya nak, bismillah, kau bicara dengan qaulan layyinan. Nah, saatnya kau bicara dengan qaulan thaqila. Saatnya kau bicara dengan qaulan karima." Kata-kata itu selalu terlontar dari lisan sang ibu dari ibu Anari itu. Termasuk hari ini. Jadi people, menghadapi 2030, menghadapi 2000 sekian pun, development people, intinya adalah the power of birrul walidain. Itu energi utama. Masih adakah dia atau sudah tak ada? Tapi itu akan menjadi urat nadi yang berdetak. Ada seiring dengan doa-doa mereka untuk Antun. Kenapa anak katakan di depan Anda semuanya? Karena tidak sedikit orang-orang di luar sana yang mereka punya mimpi yang sama seperti abang kita dari Watampone. Tanggal 1 Februari kami diundang mengisi seminar motivasi untuk calon wisudawan wisudawati di kampus UIN Araniri Aceh. Ketika itu, baru 5 menit anak bicara, ada satu mahasiswi, dia orang Lok Semawe, dia duduk paling pojok, dia angkat tangan, dia mengatakan, "Pak Chandra, Bapak baru bicara 5 menit. Kami punya mimpi, Pak. Minggu depan kami ini akan wisuda, Pak Chandra. Kami mohon, Pak, kami dan kawan-kawan akan bangga kalau Bapak dengan tim nanti dapat merapat ke istana atau dapat datang ke UIN Araniri Aceh." Anak bilang ke Mbak itu, "Insya Allah, Mbak, nanti kami datang." Anda tahu apa yang terjadi? Kami pulang ke Jakarta. Ternyata Allah berkehendak lain. Satu mahasiswi yang bernama Rina Maharami, yang dia berteriak di belakang panggung saat wisuda. Dia tidak bisa merasakan atmosfer wisuda. Seminggu sebelum wisuda, beberapa hari sebelum wisuda, dia sakit. Waktu wufiat, dia meninggal dunia. Apakah kami tetap datang di situ? Kami datang. Suasana bahagia berubah menjadi suasana haru membiru hari itu. Apalagi saat disebutkan nama Rina Maharami, yang datang ke panggung wisuda itu adalah seorang ayah yang sangat sederhana. Dia mengatakan, "Pak Chandra, aku bangga punya seorang putri. Dia seorang muslimah. Dia seorang sarjana. Sekalipun dia almarhumah." Ingat kalimat Anda di awal tadi. Tajriyah bimala tastahisufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Ini cuplikannya Anda lihat di hari wisuda. Anda lihat ayah ini. Apapun wujud Anda hari ini, tapi ayah itu selalu bangga dengan Antun my people. Sekalipun anaknya sudah tak ada hari itu, tapi dia datang di hari wisudanya. Dia bangga punya almarhumah, seorang sarjana. Antun harus giring mimpi Anda. Sekarang Anda sudah berteriak dalam enzim Anda masing-masing. Ya Rob, tawil a'marona, wa a'mara walidina, wa hasin a'malana, wa sohi ajsadana. Langit Aceh hari itu berubah menjadi haru biru. Viral di media sosial. Seorang ayah ini menjadi figur sampai menggetarkan seorang Ustaz Adi Hidayat memberangkatkan dia menuju ke tanah suci untuk umrah. Kenapa, Biba? Selagi orang tua antum masih ada, ataupun mungkin sudah tak ada. Bismillah, Biba.
Saatnya kita untuk menjadi insan yang dibanggakan oleh orang-orang tercinta Anda. Pasti Anda semua merindukan yang namanya pelukan ini. Anda memeluk orang tua Anda hanya 5 detik. You peluk orang tua Anda hanya 5 detik. 5 detik kok peluk dia. Apa yang akan terjadi? Allah menggerakkan ketika Anda memeluk dia 5 detik. Anda punya buah hati, memeluk Anda buah hati hanya 5 detik. Itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Seperti pelukan sang Nabi kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra qabla wafatihi. Dipeluk itu Sayyidah Fatimah, dibisikkan di telinga keadaan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Pelukan itu hangat saat dibisikkan oleh Nabi di telinga kanan, dan saat itu Fatimah langsung dia tersenyum. Tapi saat dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bahagia. Saat dibisikkan di telinga kiri Fatimah, Fatimah langsung dia menangis. Karena Nabi mengabarkan, wahai putri bungsuku, aku mengabarkan kepada kau, sayatini al-ajal, ajalku sudah mendekat. Pelukan itu hangat antara Nabi dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Antunna semua pasti merindukan pelukan dari ayah dan bunda Anda masing-masing, dari orang-orang yang Anda cintai. Ternyata kekuatan pelukan itu mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta, dan yang terakhir adalah kurangi racun dari zat berbahaya di otak. Sel otot tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin, yang tadinya sel otot tikus itu berubah menjadi yang kembali. Kesimpulannya adalah, you my people, menghadapi era-era sampai era tahun 2000 sekian pun, Anda harus tahu ungkapan Ali bin Abi Thalib, alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahum makhlukuna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu, ajarilah putra-putrimu nanti, ajarilah anak cucumu nanti dengan metode yang sesuai dengan ajaran, dengan cara ajaran zaman yang ada hari itu. Fa innahum makhlukun fi zamanin ghairi zamanikum. Karena mereka itu hidup beda dengan zamanmu. Kami generasi apa kita ini? Baby boomers kah? Generasi X kah? Generasi Y kah? Generasi Z kah? Pasti beda dengan Anda. Gontor tahun 2005, 2006, 2007, masa-masa beliau, kami ini beda dengan yang sekarang. Allah sudah menggerakkan itu berbeda. Yang dirindukan adalah karakter. Karena apa? Tadi ibu mengatakan, ustazah kita, sekarang Anda lihat bagaimana kita menjadi insan yang berkarakter. Karakter human development di revolusi industri 4.0. Anda bisa melihat perkembangan manusia di era sekarang, di industri 4.0. Anda lihat. Saya mohon Anda membacanya dengan baik. Yang bisa melihatnya dengan jelas. You photographer. Oke, yang pertama, Amerika Serikat. Amerika Serikat. Berapa persen, Kak? 11,5%. Oke, good. Berikutnya, Anda lihat, insan berkarakter di Jepang, berapa persen? 10%. Angkat voice-mu. 10%. 10%. Anda bisa melihat lagi, selain di Jepang, Korea Selatan, orang-orang hebatnya saat bicara, pembicara berkarakternya, berapa persen, Kak? 11,5%, sama dengan Amerika. Kita lihat kembali. Anda lihat, selain Korea Selatan, kita tengok sebentar ke Malaysia. Di Malaysia, insan berkarakternya, pembicara yang hebatnya adalah 2,1%. Kita lihat kembali di Singapura. Singapura, insan hebatnya, berkarakternya adalah 7,2%. Pasti kalian semua lagi nunggu, kira-kira di Indonesia berapa persen? Yang mengatakan di Indonesia lebih tinggi, angkat tangan. Persentasenya. Ini nggak ada yang optimis hari ini. Yang mengatakan persentase lebih tinggi, angkat tangan. Yang mengatakan Indonesia lebih rendah, angkat tangan. Ada juga yang pesimis ya. Kita buktikan. Survei membuktikan. Kayak baca kuis saya hari ini ya. Indonesia dibandingkan negara lain, Amerika, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Indonesia 1,55%. Di Indonesia itu banyak orang-orangnya itu orang-orang pintar, orang alim tapi belum tentu soleh, profesional banget tapi belum tentu dia berkarakter. Maka you harus menjadi para ekonom, guru yang berkarakter, muta'addib, laisa faqat muta'ahil. Kalau menjadi orang profesional, very much di Nusantara ini. Tapi yang berkarakter, itu yang dirindukan. Kenapa? Anda lihat satu gambar ini. Masih ada waktu, Pak Huda?
Masih. Anda lihat karakter lembaga pendidikan. Tadi Ustazah mengutip satu slide yang saya munculkan hari ini. Karakter lembaga pendidikan Indonesia, jangan dulu ke SDM-nya, pendidikannya aja dulu. Anda melihat satu gambar ini, ternyata potret pendidikan di Indonesia, hasil studi program for international study Indonesia bisa 2015. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini tak elok dipandang, Ustaz. Udah peringkat ke-64 dari 65. Ini namanya su'ul khotimah. Kalau peringkat ke-64 dari 250, itu masih enak didengar. Sekarang ada teriak depan kami, Pak Happy, mana buktinya? Anda buktiin sekarang. Beberapa tahun lalu, kami diundang ke Lokma Aceh. Anak seumur-umur loh, Kak. Kami datang dengan tim 10 orang, nyampe di Bandara Belan Bintang di Aceh, tapi nggak ada orang yang menjemput. Anda bisa bayangkan nggak? 10 orang turun di bandara, kita tengok kanan kiri nggak ada yang ngejemput. Tiba-tiba datanglah orang, 10 orang, dia ngejemput kita dengan menggunakan helm. Otomatis kendaraannya apa? Anda pasti jawabnya motor kan? Itu bukan motor kawan, itu bentor. Becak motor. Anak seumur-umur Ustaz Mufti, anak duduk pakai bentor, anak duduk di sampingnya. Itu kerasa banget angin meniup ke kita gitu ya. 10, seru konvoy, nyampe 2 jam, tapi kok gak nyampe-nyampe. 2 jam udah nyampe ke satu titik, saya colek lah itu drivernya. Bang, kok gak nyampe-nyampe bang? Abang itu dengan soft dia mengatakan, Pak Chandra, mohonlah kau bersabar. Insya Allah 3 jam lagi kita nyampe. Di situ anak mulai istighfar, astagfirullahaladzim. Lama kali perjalanannya. Nyampelah kita ke lokasi, ada tulisan di gapuranya, welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy-nya hilang karena diguyur air hujan, yang muncul Chandranya doang. Di situ anak berdiri, hujan deras banget. Saat itu, ada tulisan El Aitam School. El Aitam School itu salah satu sekolah di Lokma. Ini sekolahnya. Di Lokma. Dan saat itu, datanglah direkturnya. Dia lari dari satu gubuk kecil. Dia teriak depan kami. Ya Allah, Pak Chandra, ini akhirnya Bapak datang juga. Tahu Pak, sebulan yang lalu Bapak ini ngasih motivasi untuk korban tsunami Aceh. 2.500 orang di Masjid Baitur Rahman. Ini santri-santri kami ini hanya ingin berfoto dengan Bapak. Tapi Bapak keburu dibawa ke protokoler istana waktu itu. Bisakah Bapak sekarang ketemu anak-anak? Oh mana santrinya mana Ustaz? Santri-santrinya lagi sholat duha Pak. Sebentar Pak tunggu. Kami menunggu santri itu di bawah gapura. Karena belum ada guest house seperti Anda. Saat itu keluarlah santrinya dari sebuah lorong kecil dengan jumlah berapa? 5 orang. Tim kami berapa orang? 10 orang. Kami akan ngisi seminar motivasi. Tim kami lebih banyak daripada pesertanya. Saat itu, Ana mulai duduk di situ. Nggak ada sound system, nggak ada layar infocus. Ana mulai duduk. Apa yang ingin kami katakan depan mereka? Anak itu anak-anak SD, Kak. Mereka itu 5 anak yang hebat-hebat. Kami katakan sambil saya pegang pundak-pundak anak ini. Sambil katakan, nah kau ini orang hebat. Kau nanti akan mengangkat tanah rencong ini, nak. Kau angkat ini tanah Nanggro Aceh Darussalam. Kau nanti akan menjadi orang yang dibanggakan. Ibumu pasti akan bangga denganmu. Gara-gara anak ngomong kayak gitu. Satu anak, yang satu menggunakan pita warna orange. Yang satu lagi menggunakan pita warna hijau. Dia nggak mau tengok kita. Udah anaknya 5, yang 2 orang nggak mau tengok kita. Berarti sisanya yang memperhatikan kita berapa orang? 3 orang. Oh langsung anak dekati anak ini. Nah, apa salah Pak Chandra? Dia langsung tunjuk-tunjuk anak, Kak. Dia teriak, Pak Chandra jahat. Bapak lebih baiklah kau pulang lagi lah kau ke Jakarta. Loh apa salahku? Bapak ngomong tentang ibu, banyak bapak yang berani ngomong tentang orang tua kami di sini. Bapak tahu orang tua kami ini sudah ta'addu, Pak. Kami di sini hanya ingin pintar ngaji, Pak. Saat gelombang tsunami Aceh hari itu, Pak Chandra, kami diseret ombak, ibuku di atas genteng, aku nggak bisa tahan tangan ibuku, Pak. Aku ingat ibuku, dia berteriak, Pak. Dia mengatakan, nak, jika ibumu mati hari ini, nak, nanti kau harus bisa ngaji, nak ya.
Nanti kau datang ke batu nisanku ya nak ya. Aku ingin belajar baca enggak di sini. Bapak jangan ungkit itu lagi. Oh, anak peluk anak itu, maafin Pak Chandra, saya ini yang marah. Dia marah, dia mengatakan Pak Chandra harus tanggung jawab Pak Chandra. Bapak jangan pulang dulu ke Jakarta sebelum Bapak mengantarkan kami berlima ke makam orang tua mereka di sini. Di makam situlah kami berdiri tegak bersama 5 anak, yang satu masih kecil, anak gendong anak itu. Ayo nak, kita berdoa depan ibu. Pak Chandra tahu jawab. Anda tahu teriakan anak itu? Bu, aku bawa orang dari Jakarta, dia bisa baca doanya pakai bahasa Arab, Bu. Soalnya kami berlima datang ke sini doanya pakai bahasa Aceh. Sekarang pakai bahasa Arab, Ibu denger ya. Anda bisa merasakan gak apa yang Anda rasakan hari itu? Miris dengarnya. Ana berdoa, ya Rabb, ij'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburannya taman surga ya Allah. Ini anak-anak mereka ya Rabb. Mereka berpegangan tangan satu sama lain. Syiar antum harus sampai sana, my people. Dakwah antum harus nyampe Loknga, my people. Antum apapun jurusan antum, antum tetap di bawah payung Darussalam. Dan seperti Ustaz katakan tadi, you sebagai da'iyah yang mentransferkan energi positif kepada mereka. Mereka rindu antum. Mereka rindu disapa oleh Anda, dipegang ubun-ubunnya oleh Anda, sampai kau katakan kau anak hebat. Di mana kami bicara? Di sini anak bicara, Ustaz. Antum kalau lihat clear jelas gambarnya, masya Allah. Anak ngomong di situ ngasih motivasi di sebuah kayak kandang tempatnya, becek tanahnya. Anak baru ngomong sebentar, itu hujan deras banget. Anak bilang ke asisten, bro, ambil itu jas hujan di bentor. Anak pakai jas hujan. Saat anak pakai jas hujan, anak ini yang makan lollipop ini teriak. Dia ngomong apa? Pak Chandra, manja kali Bapak ini. Bapak baru ngomong 5 menit, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun Pak di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Anak malu di situ, anak astahijidah. Oh, masya Allah, Allah anak akhlak marah. Anak lepas tuh jas hujan. Oke, kalau gitu hujan-hujanan bareng lah, bismillah. Saat kami pulang dari bandara, kami bertemu dengan anak itu hanya 30 menit, ngomong motivasinya hanya 10 menit, tapi mengesankan depan mereka. Jadi you my people, jadilah insan di era sekarang yang bukan hanya memuaskan orang-orang sekitarnya, tapi harus mengesankan. Orang yang memuaskan, pembicara yang memuaskan, audiensnya akan mengatakan, Mas, you ngomong hari ini saya puas banget. Saya puas banget, puas. Tapi kalau mengesankan, sampai kapanpun Anda akan diingat oleh mereka. Anak ngomong waktu itu hanya 2 jam kurang lebih dengan mereka. Kami berusaha mengesankan depan mereka, bukan hanya memuaskan. Saat di bandara, Anda ditarik jas Ana, Ustaz, sama anak yang satu ini. Dia berteriak, Pak Chandra, janganlah kau pulang dulu ke Jakarta. Bapak mau ngajar aku di sini. Andai kan ini anak tanya kepada antuna, ya ayatul asatidah, mau nggak Anda ngajar di tempat ini? Udah becek pula, mau mandi susah. Sekarang Anda tak balik nanya kepada, loh, Anda tanya ke Pak Happy mau nggak? Anda aja mikir-mikir. Jujur, hakon, wallah. Anda mikir-mikir, ya Allah, mau mandi susah kawan. Mereka itu generasi Spiderman. Mereka harus berangkat bersahabat dengan tali. Bawahnya sungai. Mereka harus bergantian melewati jembatan. Gurunya pun sama. Apakah Anda di Unida ini, you berangkat ke kampus pakai tali gitu? You landing depan kampus? You melewati sungai dulu, ngapain kau menyiksa diri? Gak ada, hanya mereka yang merasakan itu. Ini terjadi di Loknga. Apa maksudnya? Kesimpulan di segmen ini adalah, my people, apapun eranya, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Ini pertanyaan dari Allah, liyabluwani aashkur am akfur.
Ini ujian dari Allah. Syakurokah kita atau kafuro? Maka bersyukurlah untuk punya Jamiah Darussalam yang luar biasa, dan tepuk tangan untuk Anda Maimimo hari ini. Oke. Baik. Kamu Dakiko, masih ada waktu kah? 5 menit lagi. Udah mau selesai, Ustaz. Oke, baik. 5 menit lagi. Sebelum Ana tutup, Ana minta satu orang yang ada di zona belakang, satu orang zona kanan, satu orang di zona kiri. Ana minta 3 orang. Saya hitung sampai hitungan 5 mundur. 5. Cepat Kak. Maju ke depan. Berikutnya, sayap kanan. Yang belakang boleh. Cepat Kak. Ana tunggu ya Kak ya. Sudah waktu ya. Oke. Silakan standby di depan. Siap ya? Oke. Anda pegang ini mikrofon. Mikrofonnya sudah ada kah? Oke. Yuk lihat ke gambar di belakang sana. Ini berarti yang hadir hari ini adalah generasi milenial. Apakah Anda mengenal siapakah orang itu? Siapa? Agim. Oke, bisa berderet Kak? Bisa enak dilihatnya? Nah, gitu. Siapakah namanya? You? Ada tahu gak namanya lebih lengkap lagi siapa? Jimmy siapa? Oke, Jimmy siapa? Jimmy Saputra apa siapa? Ayo Kak. Oke, yuk silakan musyawarah. Kita tunggu sampai azan zuhur dikumandangkan. Ayo siapa cepat? Siapa? Ada yang bantu ya? Sudah bantu Kak. Siapa? Abdullah Gimnastia. Dari manakah beliau? Jawa Barat kayaknya ya. Anda? Ada kayaknya Jawa Barat juga? Pulau Jawa. Pinter kali kau jawabnya. Gak ada ya, lebih aman tuh ya. Anda mau bicara apa? Anda akan menjawab bukan Sumatera yang pasti gitu ya. Indonesia. Good. Lihat ke depan Kak. Nanti akan saya kupas kenapa Anda semua menjawab satu gambar ini. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah Anda dapatkan hari ini? Silakan saatnya bicara. Anda dulu yang megang mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fadila Rusmawati dari Ekonomi Islam semester 6. Yang saya dapatkan pada hari ini ilmu yang bermanfaat dan itu sangat memotivasi untuk saya sendiri. Bagaimana cara saya untuk speaker di depan. Kak, itu ada grafit. Ada itu virus gak bisa dihancurkan oleh semadaf. Lanjut Kak, saya tunggu. Khususnya pada ilmu ekonomi Islam sendiri, yang saya dapatkan dari sang ustazah dan ilmu motivasi untuk diri saya sendiri, bagaimana saya bisa membaca, menggambarkan masa depan, target saya selanjutnya itu seperti apa, dan itu memotivasi diri saya sekali. Sekali apa 2 kali kira-kira? Atau berkali-kali ya? Jiddan maksudnya gitu ya. Good. Anda dari mana? Saya dari Bekasi. Bekasi. Azan Ustaz. Lanjut apa keep dulu? Oh di luar. Nastamir. Oke. Anda silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Hawa Sarina dari Kalimantan Selatan. Oke, Banjarmasin. Apa Kak? Baiklah, Itu juga grafit namanya kan? Pasti semua lagi nunggu ada grafit gak, ada grafit gak, ada grafit gitu kan? Karena Anda udah tahu kuncinya. Ayo Kak, bismillah, lanjut. Bismillah. Pada hari ini saya sangat banyak mendapatkan pelajaran pada motivasi pada
kesabaran dan keikhlasan. Ada panca jiwa yang lain mungkin? Saya jadi ingat panca jiwa ke pondok modernan. Lanjut Kak, Anda dengarkan. Pada hari ini, pada acara seminar motivasi hari ini banyak sekali yang saya dapatkan ilmu yang bermanfaat dari Bapak Happy Chandra. Terima kasih banyak sudah memberikan kami ilmu yang bermanfaat sehingga ilmu ini dapat, insya Allah dapat kami gunakan ke depannya dan dapat memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Anda tahu, ada cara ngomong Anda menunjukkan Anda itu, Anda bagian apa Kak? Maaf, di bagian apa gitu di Mahat? Di divisi apa? Bendahara. Anda tahu, orang kayak seperti dia ini nggak cocok di bendahara. Dari cara ngomongnya, cocoknya itu jadi reporter. Yang ngomong dilaporkan dari area Guntur Putri Bantingan bahwasanya di sini kemacetan lalu lintas terjadi di belakang kami gitu. Itu cocok banget tuh. Berdirinya, megang mikrofonnya, jadi nggak ngitung duit, dia ngitung berita gitu contohnya ya. Kasih ke dia. Pasti ada lagi mencari apa yang akan Anda sampaikan kan. Terakhir, Anda silakan. Kak, astagfirullahaladzim, tenang Kak, tenang. Pelan-pelan, Jakarta, angkat lagi mikrofonnya, bicaralah per kata Kak, jangan buru-buru, mulai, lanjut. Dari acara ini saya mendapatkan banyak ilmu serta pengalaman dari Ustaz dan Ustazah alumni Gontor. Kita di sini mendapat pelajaran bahwa kita sebagai alumni Gontor dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Iya. Ada berapa kata manfaat di situ? Manfaat untuk lingkungan sekitar, bermanfaat juga buat orang sekitar. Oke. Ini berarti ustadzah lingkungan ya, ustadzah manfaat. Good. Terima kasih ustadzah. Tepuk tangan buat mereka bertiga hari ini. Silakan kembali ke tempat. Thank you. Kita akan keep namanya nanti oleh MC. Sebelum kita tutup hari ini, pesan saya adalah sebelum saya turun dari stage ini adalah Anda harus seperti orang-orang yang ketika bicara Anda terus move, bergerak, tidak ada yang tertinggal. Hari ini perubahan sudah terjadi people. Anda kalau melihat gambar ini 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat Yahoo ini masih bersinar di tanah Indonesia ini. Sekarang orang tak perlu menggunakan Yahoo karena kiblat raksasa dunia internet dikuasai oleh yang satu ini. 10 tahun yang lalu, Anda masih melihat orang menggunakan handphone. Ketika ditekan tombol powernya, akan muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Teneneng, 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 ya kan? 10 tahun yang akan datang, handphone ini sudah hilang, bahkan hari ini pun sudah tak ada. Android sekarang sudah merajai, iPhone sudah merajai. Anda masih melihat, dulu di Mantingan, yang namanya di Solo, masih ada yang namanya Matahari Mall ini bersinar di mana-mana. Matahari Mall ini bersinar setiap pagi, setiap sore, bahkan malam hari pun Matahari Mall ini masih bersinar dan tutup jam 10 malam. Anda tahu sekarang sudah tak perlu lagi ada ke Matahari Mall. Cukup klik go, datang itu apa yang kita inginkan. GoFood, Anda butuh makan di malam hari. Bisa jadi ujian nasional tahun depan, Go UNBK. Ya Ustaz ya. Intinya apa people? Semua yang hadir hari ini, sekolah. Kenapa Gontor berdiri tegak sampai sekarang? Karena dijaga benderanya. Merah, hijau, dan putih itu selalu menjadi kombinasi warna. Menyapa Nusantara, bahkan dunia pun mendengarnya. Jangan sampai anak cucu kita tidak mengenal nama Gontor lagi nanti. Karena ada prediksi, kalau ini nama pondok sudah tidak ada lagi, anak cucu Anda nanti belajarnya melalui software, aplikasi long distance learning, belajar jarak jauh. Itu yang tidak kita harapkan. Hanya komunikasi dengan dosen, Pak dosen materinya apa? Statistik. Tiba-tiba muncul secara e-learning digital, dikirim nilainya secara digital, dan akhirnya muncul nilainya juga secara digital. Tanpa bayar SPP, hanya bayar kuota 10.000 dapat nilai. Itu tak elok dipandang. Kesimpulannya adalah, menghadapi zaman masa seperti ini, Anda semuanya harus berubah. Berubah itu baik, hijrah itu
penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan pola pikir Anda jika sama dengan 10 tahun yang lalu, siap-siap Anda dilindas oleh zaman. Hijrahkan strategi komunikasi Anda yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa. Saya Happy Chandra, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host kita. Fadhal. Gimana, Ustaz? Oh, ada jawab ya? Oh, fadhal. Anak ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ana Happy Chandra bersama narasumber lainnya dan juga para tutor dan juga dosen berada di kampus Universitas Darussalam, dan kami sangat bangga hari ini bisa bertemu dengan mahasiswa yang luar biasa. Dan pastinya Nusantara merindukan takbir, my people here. My people, angkat tangan kanannya dan kepalkan dan tunjukkan power takbir Anda untuk Nusantara. Dalam hitungan ketiga, takbir!